Jika kamu mencari di internet, agama dengan pertumbuhan tercepat, jawabannya adalah Islam. Penelitian yang dilakukan baru-baru ini menariknya mendapatkan hasil tersebut. Kita bicara tentang komunitas dengan populasi hampir 2 miliar orang, seperempat penduduk dunia. Jumlah yang jauh lebih besar, bahkan dari negara terpadat di dunia, yakni Cina. Di satu sisi, Islam adalah agama yang paling berusaha dijatuhkan oleh media. Muslim itu orangnya, Islam itu gagasannya. Islam adalah gagasan yang buruk. Namun di sisi lain, Islam adalah agama yang memiliki pengikut baru terbanyak. Bukankah ini aneh? Kami sebelumnya memiliki video-video menarik orang-orang bercerita tentang bagaimana mereka menjadi Muslim dari berbagai penjuru internet. Selebriti yang menyatakan telah jadi Muslim dari hari ke hari. Misalnya, Andrew Tate sering diberitakan akhir-akhir ini. Islam itu indah, dan aku merasakan perubahan mendalam sejak aku memeluk agama ini. Kurasa agama ini memiliki solusi atas segala masalah yang ada di dunia ini. Mantan anggota parlemen Belanda, Joram van Klaveren. Aku memutuskan menulis buku anti-Islam. Dimulai dengan menulis buku anti-Islam. Berubah menjadi pencarian Tuhan, dan berakhir aku menjadi seorang Muslim. Mantan bintang rock Cat Stevens, sekarang dikenal sebagai Yusuf Islam. Karena saat aku mulai membaca Al-Quran, satu hal yang baru aku sadari, bahwa Al-Quran dipenuhi petunjuk yang membuatmu berpikir. Setiap tahun kita melihat populasi Muslim meningkat, berjumlah ribuan di negara-negara non-Muslim. Bahkan sulit memprediksi yang akan terjadi 50 tahun dari sekarang. Tidak ada yang benar-benar bisa membayangkan. Jadi apa yang membuat begitu banyak orang tertarik? Apa yang mereka lihat sehingga beberapa dari mereka menjadi Muslim? Padahal mereka sangat menentang agama ini. Sebagai musuh Islam, kami telah simpulkan 4 faktor penting yang memengaruhi keputusan orang menjadi Muslim. Jadi apa saja? Mari kita bahas bersama-sama. Kami telah katakan bahwa Islam adalah agama yang berusaha dijatuhkan, paling dirusak oleh media. Terlepas dari semua fitnah, alasan utama para Muslim baru masuk Islam adalah ini. Mereka menggunakan Al-Quran dan Rasulullah SAW sebagai pedoman, bukan dari media atau Muslim yang perbuatannya tidak sesuai dengan Islam. Mereka mencari tahu langsung kehidupan pembelajar pertama Al-Quran ini dan seorang yang mengamalkan ketetapannya dengan sebaik-baiknya, Nabi Muhammad SAW. Orang yang mereka pelajari adalah orang yang mendapat kepercayaan bahkan dari musuh-musuhnya. Beliau hidup bersama mereka sejak ia lahir dan dikenal dapat dipercaya. Nilai moralnya lebih tinggi dari siapapun. Tidak sekalipun ia pernah berbohong. Beliau dikenal sebagai Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya. Nama ini diberikan kepadanya sebelum kenabiannya justru oleh orang-orang yang nantinya menjadi musuh Islam. Tapi ketika beliau menjadi Rasul, mulai muncul bentuk Islamofobia yang jauh lebih buruk dari sekarang. Baik Muhammad SAW dan mereka yang percaya padanya dianiaya dan mengalami segala macam hinaan. Namun Islam punya pengaruh yang luar biasa. Terlepas dari semua penganiayaan dan upaya pencegahan, jumlah orang yang menjadi Muslim tidak berkurang. Sebaliknya, semakin bertambah. Seperti yang diketahui oleh orang-orang yang membaca kisah hidupnya, musuh Nabi melakukan segala hal untuk membujuknya, membuatnya berhenti menyebarkan agama ini. Mereka menawarkan beliau untuk dijadikan orang terkaya dan pemimpin masyarakat Mekah, dan menikah dengan wanita paling cantik, asalkan beliau mau berhenti. Namun, beliau menolak dengan jawaban berikut yang tercatat dalam sejarah. Jika mereka menaruh pasir di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan agama ini atau berhenti menyebarkannya. Antara Allah akan membuat agama ini berkuasa atau akan kukorbankan hidupku dalam dakwah ini. Beliau tidak mendapat keuntungan finansial dalam misi ini. Sebaliknya, beliau habiskan semua hartanya untuk berdakwah dan beliau menjalani sisa hidupnya dalam kemiskinan. Mereka terkadang menjulukinya pembohong, penyihir, penipu, dan egois, agar orang tidak mempercayainya. Tapi tidak berhasil karena sikap dan perbuatan Rasul. Segala sesuatu dalam hidupnya sudah jelas. Beliau tidak mungkin orang seperti itu. Di tahun-tahun pertama, Nabi dan orang-orang beriman diboikot selama 3 tahun. Tidak ada yang diizinkan menjual makanan pada mereka. Beliau kehilangan orang yang dicintai dan kerabatnya. Ketika ia mengajak orang-orang di wilayah Taif untuk memeluk Islam, ia dilempari batu sepanjang jalan dan berlumuran darah. Di lain waktu, beliau bahkan mengikat batu di perutnya karena kelaparan. Beliau mengalami kesulitan yang tak terkira selama 23 tahun kehidupan Rasulnya. Ketika beliau pergi menaklukkan Mekah, tempat beliau pernah dianiaya, bertahun-tahun kemudian, beliau tetap rendah hati menundukkan kepalanya dan berbelas kasih memaafkan mereka yang telah berbuat salah padanya. Mereka yang percaya padanya berpikir seperti ini saat membaca kehidupannya. Seseorang yang hidup seperti itu tidak mungkin menjadi pembohong dalam perjuangannya. Dan jika orang ini pembohong, maka tidak ada orang jujur di dunia ini. Mereka menerima kerasulan beliau dengan berpikir seperti itu. Semakin mereka mempelajari kehidupan Rasul, semakin mereka mengagumi beliau. Agar seseorang menerima sebuah gagasan, apa yang dia lakukan pertama kali? Dia akan bertanya kan? Kalau jawabannya logis, dia terima.
Begitu juga dengan agama. Orang-orang menginginkan jawaban pertanyaan tentang keyakinan, tapi ada beberapa persoalan yang tidak terselesaikan di semua agama, yang tidak bisa dijelaskan dan yang dianggap tidak masuk akal. Ada pemikiran umum seperti ini. Agama itu persoalan yang berhubungan dengan hati, bukan persoalan logika. Percaya saja dan jangan mempertanyakannya. Tapi ada satu agama yang berbeda, dan itu adalah Islam. Ya, tidak ada agama selain Islam yang dapat memberi jawaban sejelas ini terhadap pertanyaan yang diajukan. Para saksinya adalah berbagai buku yang ditulis sepanjang 1400 tahun sejarah Islam dan pertanyaan yang telah ditanyakan. Salah satu contoh terbaiknya adalah tafsir Risalah Nur yang ditulis pada abad lalu dengan keyakinan berdasarkan akal dan hati. Sementara tidak ada agama lain yang didasarkan pada bukti. Islam memberikan banyak sekali bukti. Bahkan kalau kamu ketik saja di YouTube atau Google, kamu bisa dengan mudah membacanya. Banyak ayat Al-Quran dan hadis selalu mendorong orang menggunakan logika dan belajar pengetahuan, sains, untuk memahami bahwa Islam adalah agama yang paling logis. Cukup perhatikan masalah yang paling mendasar dalam sistem kepercayaan, yakni keyakinan pada Allah. Islam itu agama yang memiliki penjelasan paling jelas tentang penciptanya. Sementara tidak ada keyakinan lain yang menyebutkan sifat-sifat sang pencipta secara lengkap. Dalam Islam, dia disebutkan dengan sifat-sifatnya bersamaan dengan karya ciptaannya di alam semesta, dan dia diperkenalkan secara rinci. Bagaimana mungkin suatu agama ingin benar jika tidak bisa menyertakan informasi tentang pencipta? Bagaimana jika menggunakan istilah seperti kekuatan yang tidak diketahui? Bahkan jika kamu menggunakan istilah ini sebagai satu-satunya kriteria, hanya beberapa agama yang tersisa, serta kekeliruan dan kesalahan logis agama lain bisa dilihat dalam penjelasan mereka, kecuali Islam. Islam memberi kita definisi tentang Tuhan dengan kekuatan tak terbatas dan tanpa kelemahan. Dengan kata lain, Islam tidak seperti agama lain. Tidak salah dalam beriman kepada Allah. Selalu menjadi definisi yang paling benar. Lalu kita berkata, apakah benar agama ini adalah agama yang dikirim olehnya? Dengan kata lain, apakah entitas yang memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran merupakan pencipta alam semesta? Alasan penting lainnya adalah 1400 tahun yang lalu. Islam membawa solusi yang tepat untuk masalah-masalah yang masih belum terpecahkan hingga saat ini. Kami akan berikan 3 contoh dasar. Misalnya, ada persoalan serius tentang persatuan dan persaudaraan antar umat. Bahkan ketika kamu perhatikan abad lalu, kita lihat masalah rasisme yang menyebabkan kematian jutaan orang. Kematian itu berlanjut bahkan hingga hari ini. Pembunuhan, penindasan, dan penganiayaan oleh banyak kelompok rasis seperti Ku Klux Klan terlihat dalam catatan sejarah. Terkadang tindakan rasis itu dilakukan secara langsung oleh negara seperti Jerman era Nazi dan Cina. Tidak perlu jauh-jauh, kita bisa lihat gambar ini. Foto Brussels pada tahun 1958. Jika kamu ketik di internet kebun binatang manusia, kamu akan dapatkan foto serupa. Mereka kurung orang kulit hitam Afrika di dalam kandang dan dipamerkan pada orang-orang seolah-olah mereka adalah binatang. Lihatlah orang-orang ini. Apa mereka terlihat bahagia? Bukankah yang mereka lakukan pada anak ini adalah hal memalukan? Bukan hanya tentang Brussels. Ada kebun binatang manusia sejak dari tahun 1900-an sampai saat itu di negara-negara seperti Amerika Serikat, Perancis, dan Jerman. Tapi mereka negara maju dan beradab. Mereka tidak seharusnya melakukan seperti itu. Mari kita lihat bagaimana Islam yang mereka sebut terbelakang melihat persoalan ini. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dinyatakan dalam Al-Quran bahwa begitu banyak ras yang berbeda diciptakan agar mereka saling mengenal, bukan menindas satu sama lain. Ia yang mengajak orang-orang berbuat rasis bukan dari golongan kami. Ia yang memperjuangkan perbuatan rasis bukan dari golongan kami. Ia yang mati karena perbuatan rasis bukan dari golongan kami. Kita bicara tentang agama yang menyatakan begitu. Agama yang tidak mengunggulkan ras manapun di atas yang lain. Sementara kesalahan yang sama telah terjadi di seluruh dunia sepanjang sejarah. Setiap tahun selama musim haji, orang dari semua ras, warna kulit, dan bahasa pakai pakaian yang sama dan beribadah berdampingan tanpa tanda superioritas atau kekayaan. Islam berikan solusi dari 1400 tahun yang lalu yang masih belum dimiliki peradaban saat ini. Salah satu masalah terbesar lainnya yang Islam beri solusi adalah kelaparan dan kemiskinan. Islam berikan solusi dan pada saat yang sama mengamanatkan orang untuk melakukannya. Membangun jembatan antara orang kaya dan orang miskin, yakni zakat, sedekah.
Islam telah memperkenalkan batasan tertentu untuk dianggap kaya. Orang yang punya kekayaan melebihi batas tersebut memberikan 1/40 atau 2,5% hartanya untuk orang miskin. Tidak peduli berapa banyak kekayaan yang dia punya. Di satu sisi, kebutuhan orang miskin terpenuhi. Dan di sisi lain, ikatan persaudaraan semakin erat. Orang kaya tidak bisa meremehkan atau menjauh dari orang miskin, dan orang miskin tidak iri atau menyimpan dendam terhadap orang kaya. Sebaliknya, mereka semakin dekat, sehingga memecahkan masalah keuangan dan memastikan persaudaraan. Selain itu, ada banyak contoh penting dalam sejarah. Selama periode negara Seljuk Anatolia, Seljuk Kesultanan Roma, pengiriman zakat harus dikirim ke Afrika karena tidak ada orang yang cukup miskin di seluruh Anatolia untuk diberikan zakat. Ya, ke Afrika, yang telah dijajah oleh musuh-musuh Islam. Di beberapa negara lain di mana Islam benar-benar dipraktekkan, orang kaya kesulitan menemukan penerima zakat setelah beberapa saat karena kesenjangan keuangan antara mereka ditutup dengan zakat dan sedekah. Orang yang menerima zakat kemudian mampu memberikan zakat. Sedangkan budaya modern sebaliknya, tidak bisa berikan solusi yang baik sejauh ini. Sebaliknya, menciptakan kesenjangan besar yang membuat orang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya dengan sistem bunga. Sistem bunga, sistem riba mengatakan kepada orang-orang, kalian akan bekerja dan aku akan dapat uang dari pekerjaan kalian tanpa melakukan apa-apa. Aku akan membuatmu mengalami kesulitan. Sementara banyak nyawa yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh bunga selama bertahun-tahun. Islam pecahkan masalah ini dengan melarang riba 1400 tahun yang lalu. Kita bisa berikan lebih banyak contoh seperti itu. Salah satu yang membuat Islam berbeda dan unik. Apa ada agama lain yang begitu terlibat dalam kehidupan? Tidak ada persoalan yang tidak disentuh Islam. Islam menyentuh hati dan juga pikiran. Islam menyentuh keluarga dan juga kehidupan bermasyarakat. Bahkan faktor keempat persis seperti ini. Islam tidak hanya terlibat soal ibadah, bukan agama yang hanya dihayati di dalam hati. Islam mencakup seluruh dunia dan semua bidang kehidupan. Salah satu poin mendasar lainnya yang menarik perhatian para mu'alaf, kita lihat pelajaran dan rekomendasi puluhan persoalan yang berbeda dalam Al-Quran dan ucapan Rasul yang ada di dalam hadis. Selain itu, bukan hanya rekomendasi sederhana yang menjadi usang dari waktu ke waktu. Semuanya adalah rekomendasi yang tetap layak digunakan dan dibutuhkan selama 1400 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengucapkannya, beliau juga mencontohkannya dengan mempraktekannya. Di bidang apa beliau berikan pelajaran? Mari kita lihat beberapa contohnya. Selain persoalan ibadah, semua masalah hukum dengan cukup detail untuk menjalankan sebuah negara, mempelajari pengetahuan, sains dan penalaran, perdagangan dan bisnis, ekonomi, negara, administrasi dan diplomasi, berkomunikasi dengan orang lain, keramah tamahan, menjadi tetangga yang baik, persahabatan, merawat kerabat, pernikahan dan urusan keluarga, membesarkan anak, melindungi dan merawat anak yatim, membantu orang miskin dan membutuhkan, merawat pasien dan memotivasi pasien, menyokong semua masalah yang disebabkan oleh lidah, kepemimpinan dan kerjasama tim, kebersihan menyeluruh, pendidikan dan kedewasaan spiritual, sejarah, serta di saat yang sama berita tentang masa depan yang ternyata benar. Kita bisa sebutkan semua bidang lainnya. Kamu tahu yang menarik lainnya? Periode masa yang sedang kita bicarakan adalah tahun 600-an, dan orang yang melakukan ini hanya satu orang. Dan satu orang itu adalah seseorang yang bahkan tidak belajar membaca dan menulis seperti yang disaksikan teman dan musuhnya. Sementara satu orang bisa menjadi contoh untuk orang-orang di beberapa bidang saja, sungguh sesuatu yang tak tertandingi. Seorang yang tak terpelajar bisa menjadi teladan di begitu banyak bidang dan mencakup setiap era, setiap zaman. Itu sebabnya sejarawan dan astrofisikawan terkenal Michael Hart yang menulis buku 100 peringkat orang paling berpengaruh dalam sejarah, menempatkan Rasul Muhammad SAW di tempat pertama dalam bukunya. Menjelaskan alasannya, ia menyatakan sebagai berikut. Pilihanku dalam menetapkan Muhammad di urutan pertama daftar orang paling berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan beberapa pembaca dan mungkin dipertanyakan oleh banyak orang. Namun, beliau adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil baik dalam urusan agama maupun duniawi. Bagi mu'alaf yang menjadi muslim, inilah yang mereka pahami. Sambil membaca tentang kisah hidup beliau, yang mereka temukan adalah agama yang mencakup setiap aspek kehidupan. Bukan hanya agama yang ada di hati dan di tempat ibadah, dan telah ditunjukkan secara menyeluruh dengan tetap bermanfaat selama 1400 tahun. Di antara yang bisa menyadarinya, mantan anggota parlemen Belanda Joram van Klaveren yang kami wawancarai, dia ingin menulis buku anti-Islam karena dia mengenal Islam, seperti yang digambarkan oleh media. Saat dia meneliti Islam, dia mulai menyadari fakta, seperti 4 faktor yang kita bicarakan tadi. Hasilnya, perjalanan yang dimulai dengan tujuan anti-Islam
berakhir menjadi seorang muslim? Demikian jawaban singkat dari pertanyaan mengapa orang-orang menjadi mu'alaf. Seiring orang terus melakukan penelitian, membaca riwayat hidup Rasulullah Muhammad SAW, dan perhatikan yang beliau bawa untuk manusia, jumlah orang yang masuk Islam bahkan akan semakin bertambah. Seperti yang dikatakan oleh seorang ulama besar Islam, yakinlah di antara revolusi masa depan, suara yang paling keras, paling nyaring adalah suara Islam.